Qala Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi adkhilni mudkhala syirki wa akhrijni mukhraja syirki wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Baterainya habis. Nah, tahu di sana habis kan? Ya biar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur yang inayah Allah jualah. Pagi subuh ini kita dapat berkumpul, semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kemarin halaman 16 lah. Halaman 16. Kita masih membicarakan tentang cara amaliyah wasilatul khos. Ini masalah kecintaan kita lawan Nabi, masalah keimanan dan masalah keyakinan. Tidak ada sesuatu yang melebihi dari masalah keyakinan dan kecintaan. Sambungan 5 aqtaka kasfa anna Muhammadan mutasawwirun bikulli suratin. Artinya Allah membukakan hijab pada hakikat bahwa Nabi Muhammad berupa pada hakikat insan. Nabi Muhammad berupa pada hakikat insan. Artinya hakikat insan sebenar-benar manusia. Nabi kita berupa dengan sebenar-benar manusia. Benar-benar manusia atau yang dimaksud dengan hakikatul insan ialah Nur Muhammad. Kalau khas ya Muhammad. Ini kasat ngalnya terbuka pada hakikat. Dan ini kada bisa diingkari bagi orang yang jalan hakikat. Orang yang mengingkarinya orang yang tertutup ke dinding ilmunya kan. Setelah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad berupa pada hakikat insan, pada sebenar-benar manusia, sebenar-benar manusia, Nur Muhammad ini terbuka dindingnya. Kalau sudah demikian, fala yajuju ba'da suhudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antu amilahu bima kunta bihi min qabl. Artinya tidak boleh setelah musyahadah kepada Muhammad atau kepada Nur Muhammad pandangan dibagi wasilatul khas Muhammad Rasulullah, bagi wasilatul am perempuan dan lakian, bahwa pandangan diri apakah di jasmani atau rohani Nur Muhammad tidak diperbolehkan. Musyahadah yang lain daripada yang tersebut tidak boleh. Kalau ingin sidik, kalau ingin benar lah. Artinya tidak boleh setelah musyahadah kepada Muhammad atau kepada Nur Muhammad, atau tidak boleh setelah menghubungkan ruh kepada Nabi Muhammad. Ini jalan hakikatnya apakah jalan wasilatul am asal khas? Kan intinya hubungan antar kita lawan Nabi secara am
bahwa diri jasmani Nur Muhammad secara khas ini khusus latihan adalah rohani Muhammad Rasulullah berkelakuan atau berkepribadian seperti masa lalu. Allah kayak bahari hari bedom nyampe seorang aja bedom kenal. Ini yang dikatakan laisal murabbiyuna fi akhir zaman illa Rasulullah. Ini laisal murabbiyun fi akhir zaman illa Rasulullah. Syekh Abdul Al-Murasi mengatakan laisal murabbiyun, tidak ada guru murabbi. Guru murabi maksudnya guru yang membimbing kita sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci. Itu arti daripada murabi. Tidak ada guru murabi pada akhir zaman. Kita ini berada di akhir zaman. Tidak ada guru murabi kita yang membimbing kita untuk ke hadirat diri Tuhan yang suci. Illa Rasulullah. Hanya Nabi kita. Mungkinkah kita kalau berguru Nabi sekarang pada saat karena mungkin karena Nabi kita meninggalkan kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Namun pada hakikat atau jalan kita berguru lawan Nabi ini hanya jalan wasilah. Apakah jalan wasilatul atau wasilatul itu aja lagi. Makanya kami salah khususlah dari peninggalan alim syukur ikan jangan tempat-tempat. Setelah bayar wasilah itu urusan keyakinan perasaan seseorang yang Tuhan berikan keyakinan lawan perasaan. Makanya kan masa bodoh aja. Sekian banyak orang yang bayar atau wasilah telah kok berkaitan lagi. Karena ada hak kita lagi mengurus itu. Itu hak urusan Tuhan lawan Nabi lawan diri orang. Karena diberikan kepada seseorang keyakinan lawan para ini alatnya berguru lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kembali ruh setidak-tidaknya. Sekarang dia bisa sampai bertabat lawan bertamu. Ini maksud laisal murabbiyuna fi akhir zaman illa Rasulullah. Berkata Syekh Abdullah Al-Murasi laisali syekhun illa Rasulullah. Ini luar biasa. Haji Sultit coba-coba saya jangan turun lagi kemarin Haji Sultit. Nah ini padahal laisali syekhun illa Rasulullah. Tidak ada guru bagiku. Hanya Rasul. Nah ini prinsip aku sebenarnya pakai salon keberatan. Kau mengarang kita. Jadi bapak adanya aku sudah tuh hak. Kalau kau mati, kalau generasi mau mewarisi, silahkan katakan tidak ada guru bagiku, melainkan hanya Rasul. Jadi menghadapi hal lain no problem, jalan terus. Insya Allah kita sampai. Insya Allah datang ke ilmu dari segala penjuru. Aku heran juga lah. 4 orang ahli alam sebalah. Ahli alam sebalah di Banjarmasin. Mencari aku nih di alam kudus. Astagfirullah, dengar alam kudus kalau. Alhamdulillah gurun terdapat lampiannya. Jadi bergurun aku. Kenapa? Kan aku meyakini tidak ada guru bagi maknanya. Bukan kita berguru lawan alim syukur, bukan kita berguru aja, bukan guru lawan gereja. Itu sarana kita memahami aja. Untuk sampai satu-satu negeri, guru kita hanya Rasulullah. Dengan cara
dua wasilah tadi. Pertama wasilatul am, ini bimbingan ini Jusmani Rohani Nur Muhammad. Bulat-bulat, keyakinan perasaan. Ya sudah zikir, sudah selawat. Sempurna diri sudah jana. Enggak nih, sudah jana lah. Dibati-bati sunyi bari. Karena aku rajin bakaram di Nur Muhammad. Jadi jalan Muhammad. Ada gula jalan. Sini wasilatul am aja. Ingin ngaran wasilatul di waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu, waktu sembahyang. Kalau Haji Syuti pindah tidak. Nah, jadi keyakinan tidak ada guru bagiku melangkahnya Rasulullah. Ini ada dua jalan, jalan wasilatul am, Jusmani Rohani Muhammad di sini Muhammad sebagai guru kita. Supaya sampai kada dinding di sini, supaya kita kada dindingnya bertamu lawan Tuhan di sana. Nah, kada wasilatul khos khusus latihan Muhammad, tapi di tempat-tempat non tertentu. Dibawa ke karaoke Haji Syuti kada cocok. Umpamanya hendak leseran ke karaoke nih. Jadi apa pernah di Banjar, orang tamat di Ponorogo nih bisa jadi dosen di sana. Tukar kita Pak Koje. Kadang-kadang dulu 42 menghadiri di rumah Amin Kedui sini. Di rumah ide. Pernah datang dua di bini. Guru ada apa Jok? Guru gue terus terang akan membaca kitab pian ini. Kenapa Jok? Pian bisa naik karaoke ya? Bisa kajian naik ke karaoke kada pernah coba. Ditakannya itu pian bisa naik ke karaoke kada pernah. Walaupun aku tahu ngarang karaoke dan pernah melihat waktu bulik dari Kalayan nih orang turun dari karaoke pernah. Tapi kada pernah naik ke karaoke. Ini ada kisah. Ini kitab misalnya Ikam diterjemahkan ke bahasa Latin. Siapa sih yang menerjemahkannya? Berembuk nah kena dijual, tapi kelapahan naik ke karaoke gue, aku takjub, bebinan jualan boneka, gila ini sudah kemasukan jin, dibaca oleh kita. Ini orang usaha, ya Haji Syuti ini, dia baik banget, baik apa masalah tuh. Ini Gavin siapa? Gavin sarjana, kawannya menterjemahkan dicetakkan, diedarkan seluruh dunia sugihnya. Tapi tabiatnya memang naik ke karaoke. Ngarang karaoke kan sama tak baca Allah. Kemasukan iblis jiwanya. Aku kada pernah naik karaoke. Jadi gila. Lu akan baca kitab bujur karena aku kada pernah naik ke karaoke. Aku orang pesantren. Nya tuh pesantren tapi pesantrennya pesantren modern. Ada nih aku nih pesantren akhirat. Pesantren akhirat kan kitab aja belum diajarkan dari ya kalau pesantren dari bahasa Inggris dan sebagainya akhirnya terpengaruh secara agama kan dengan dunia. Kita boleh berusaha dunia tapi jangan lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Kita jangan terpengaruh dengan dunia karena kita satu saat pasti kembali ke dadan kekalnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita kembali ke hadirat Tuhan. Masalahnya nyampe ke daruh itu aja. Kenapa jadi belajar nih? Kan tujuannya supaya kita nih kembali sampai ruh diterima dalam Ramadan. Itu tujuannya kan. Nah, jadi kembali ke kitab yang kita bacalah. Artinya tidak boleh setelah musyahadah kepada Muhammad atau merasakan dan meyakini bahwa Muhammad Rasulullah atau bahwa Jusmani Rohani Muhammad secara am, atau tidak boleh setelah menghubungkan ruh kepada Nabi Muhammad berkelakuan atau berkepribadian seperti masa lalu. Jangan lagi masa kata sembahyang, kena kata bertambah kata sembahyang, jangan gitu. Masa dulu kata sembahyang kan sekarang banyak dengar orang belajar tasawuf asalnya sembahyang. Itu kan sembahyang lagi banyak.
kaum di Sebarang nih menepuan bah apa aja kok kurang bahe umpar nih ada guru kada sembayangan ambil duit ton aku joko nya kada bisa mobil orang Sebarang pontun kan orang menang ke bawah lagi taksi nang merah datangi ke ada ambil duit suruhnya aku suruh lagi ke sana biar dia kenapa suruh aja ikan bayar kita aku bayar ikan ini kena dulak aja kan dulak aminnya kada berduit ya kan garing kah jar paksa kena sembahyang juga masa sebulan ini sembahyang bulan ya masjid ini bisa dulak amun kada dulak tertutup hatinya lawan hawa nafsu itu aja mentutup kita kada dapat urusan itu urusan khatamallahu ala qulubihim orang yang ditutup oleh Tuhan hati mereka wa la sam'ihim kada perlu lagi mendengar wa ala absarihim kada perlu lagi mengambil itibar dengan mata kepala ada yang kada sembahyang orang menghadap Tuhan dan ini perintah Tuhan kada itibar kesan lagi apa kada sembahyang lagi walahum ajabun ajib di dunia kada terlihat ajabnya di akhiratnya memang terlihat oleh mereka itu ajab meninggalkan sembahyang. Jadi kalau sudah musyahadah Nur Muhammad atau kalau sudah mensembahkan ruhani kepada Muhammad tidak diperbolehkan seperti nang dahulu doakan sembahyang harus sembahyang nang kada berselawat harus berselawat nang kada berzikir harus berzikir nah itu adatnya lah atau adabnya nah. Karena martabat ini martabat insanul kamil, ini martabat insanul kamil manusia nang sempurna. Nabi diutus ke dunia untuk jadi rahmat. Nabi sembahyang, Nabi baca Quran, Nabi bertasbih. Itu martabat insanul kamil manusia nang sempurna syariatnya digawinya hakikatnya ada kisah lagi. Atau martabat manusia yang sempurna wa yajibu laka anta ta'addaba ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah yakin bahwa ruhan Muhammadiyah roh dibangsakannya kepada Muhammad Rasul atau yakin bahwa jasmani rohaninya Muhammad wajiblah bagi seseorang yang demikian untuk berakhlaknya mulia terhadap Nabi Muhammad. Jadi kita atur kepribadian kita, akhlak kita. Sebagaimana sifat akhlak kepribadian Nabi kita. Dalam Al-Quran Allah memuji Nabi kita wa innaka la'ala khuluqin ajib. Sesungguhnya engkau ya Muhammad pada akhlak yang mulia. Jadi jangan kita hidup di zaman Nabi lah kayak apa kita melihat sifat Nabi sehingga para sahabat pernah bertanya loh Nabi, hai baginda Rasul, siapa yang mengajarkan engkau seperti ini? Pokoknya kada pernah mengecewakan kepribadian Nabi oleh sahabat. Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, apa jawab Nabi? Jadi Nabi kita nih jadi Nabi kita Allamani Rabbi fa ahsana ta'dibi, memberikan pelajaran Tuhanku sendiri. Jadi Nabi ini perbuatan Nabi perbuatan Tuhan, cakat tasawufnya gitu kasarnya. Penglihatan Nabi penglihatan Tuhan, pendengaran Nabi pendengaran Tuhan, perkataan Nabi perkataan Tuhan. Sama saram, aku ini pernah membawa orang Batu Licin 3 buah mobil, 12 guru-guru. Aku ini guru dan segala guru ya sebenarnya mana-mana lah. 3 buah mobil. Jadi almarhum Guru Haji Anang Alhamdulillah Bati-Bati waktu ke sorangan bepada
jam 9. Aku ingatkan jam 9. Jadi batang awalan tulakan terus. Siapa guru janang nih, peingatan banget sih Din. Beda lewat apa aja sini, kan di daerah di sini. Sipinya tinggi, kayak militer juga nih. Nah ini kita di Palangkaraya kalau kayak itu ya Allah bubar majelis. Bubar majelis. Jadi guru nambah kalah. Tamu guru madang di majelis sudah belum datang lagi. Ada apa sama aja ketimbang ada mau. Nah. Jam 8 sudah datang kan di luar aja lagi. Sudah sampai di luar nyala masuk. Sudah mendatangi sidinnya ke kamar. Aku datang keluarlah. Akhirnya ditakoni sidin tunggal hitungan. Nambah garak siapa ulun. Jangan ditakoni ini. Nambah garak akan siapa Allah Subhanahu wa taala. Nang melihat siapa ulun. Nang melihat akan siapa Allah taala. Nang mendengar siapa? Nang mendengar ulun, nang melihatkan Allah taala. Nang berkata-kata siapa? Ulun. Nang mengatakan siapa? Tuh, Allah taala. Nang hidup ulun, nang hidupkan Allah taala. Ditakoni sidin. Rata-rata menjawab itu. Nyakati paham lagi. Aku dulu hanya datang belajaran ke dangsungan lo. Tauhid. Apa ikan sursin ke dalam ikan. Imam Majid, kenapa kamu belajar gitu? Kenapa kamu belajar gitu? Kandak sidin, nang melihat siapa, nang melihat Nur Muhammad kan Nur Muhammad diri kita, nang melihat akan barang tentu sudah. Ada lain itu nah, ya kan disyarat tadi itu kan nur tuh pada hakikat diri bagi Tuhan paham lah, otomatis semuanya. Nang melihat Nur Muhammad. Barang tentu nang melihatkan diri Tuhan, ya kan? Nang mendengar Nur Muhammad, nang melihatkan barang tentu jangan dicari itu sudah. Karena dua kalimat ini menunjukkan lawan kita bahwa diri kita ada hubungan dengan Nabi lawan diri Tuhan. Lajari kan aja ini, aku lajari. Tapi guru jana kan dia bisa sanat. Nah itu. Tapi sih capai aja dengan cara apa sih dia mencapai? Dengan cara rajin bahagia lawan masaih nang dahulu. Ada mu'alim sokoni sini bisa sanat. Baguru Syed Amin Qutbi. Nah itu nang datangan dari bagian mana-mana kemarin. Nah, karena satu-satunya guru sepun yang bisa sanat Mas Muhammad di Palangkaraya. Mahmud Hasil. Ada di bawah komiat. Dipadahkan guru sepun ini. Pokoknya guru nang wasil, wasil sampai sanatnya lah, itu benar, biar beliau dia setelah penelitian lah, gitu tak, dan 70 sudah bisa sanat kok. Wa yajibulaka anta ta'addaba aja ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah yakin bahwa ruhan Muhammadiyah, ini ruhani Muhammad Rasulullah. Atau bawa jasmani rohani Nur Muhammad. Wajiblah bagi seseorang yang demikian untuk berakhlak yang mulia terhadap Nabi Muhammad harum ya Allah. Ya jatuh karena Nabi senang lawan harum terhadap orang yang tua wajib menghormati. Demikian pula berakhlak terhadap orang yang alim dan saling menghormati kepada sesama sebagaimana yang dilakukan para sahabat pada masa Nabi Muhammad. Lebih-lebih sahabat beradab terhadap kehadiran Nabi Muhammad yang Nabi hadir luar biasa sahabat sebagaimana firman Allah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Artinya janganlah kamu nyaringkan suaramu lebih tinggi daripada suara Rasulullah. Jadi tujuan wasilatul am atau wasilatul khos itu Al-Quran menerangkan. Ya Al-Quran menerangkan.
Jadi ya Allah orang yang berwasilah, apakah wasilah itu am atau wasilah atau orang menjalan hakikat, orang meyakini dengan segala perasaan bahwa diri Nur Muhammad pimak adi sedikit pada kedudukan benar, sedikit benar, pimak adi sedikit pada kedudukan yang benar. Enda malikin muqtadir, di sisi Tuhan nang nanti nggak sadar aja lagi sampai waktu sampai Ramadan kita puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Jadi ujar Tuhan dalam Al-Quran, wazkur fil kitab Idris. Ingat di dalam kitab Nabi Idris. Ya, para nabi dapat wahyu. Ada yang berbentuk suhuf, ada yang berbentuk kitab lembaran-lembaran. Jadi kepada Nabi Idris ini lembaran. Kalau suhuf ya kayak Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Mashaf, ngadanya suhuf sama aja. Kalau Mashaf itu si mufrad, suhuf itu jamak, sekurang-kurang 3 lebih selebihnya. Jadi bahasanya harus dipelajari. Isi dari kitab nang kepada Nabi Idris, kenapa jadi Nabi Idris diangkat sebagai nabi dan Tuhan angkat Nabi Idris dari dunia ditempatkan di langit keempat? Satu aja, innahu kana siddiqa, karena Nabi Idris siddiq. Jadi orang yang berwasilah, apakah wasilah itu am atau wasilah khas, orang ini pada kedudukan yang benar. Dan siddiq ini diambil kalimatnya oleh Nabi kita, dijadikan gelar kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar siddiq. Sifat Nabi yang pertama siddiq. Apa arti siddiq? Di dalam Insanul Kamil karangan Syekh Said Ibrahim Ajeli, itu lembaran terakhir. Jadi kitab ini ada ngali dipelajari salah memaham, salah pahaman. Makanya mau datang singgah kemarin, nah insyaallah terus pahaman. Karena aku belajar, mungkinnya mempelajari pada memaham bahasa ya Pak. Aku kira kayak membicarakan hakikat sama dengan marifat sama dengan hakikat itu orang kada belajar. Memangnya rajin aja Yusuf ini mencuplik kada belajar, cuplikan kada begayaan. Karena aku tahu orang menakan-nakan aku di Banjar, ya kan Ji? Kayak Pak Guru kayak ini aja. Orang menilai nambah ilmu pengetahuan, nang bilang ilmu itu nah. Amun kada hobi inggih pun terus, nya kada tahu juga salah bujur. Ini nang kada ilmu. Kalau ibu ilmu itu hobi ilmu ini bisa membanding-banding dari guru ini hari ini pahamannya kayak ini menurut kaidah kayak ini menurut nahwu kayak ini menurut, kan kayak itu toh. Amun orang awam nih kan, ini takon nih si Darden nih. Ini sebarak 10 ada. Oh suruh si Badar sebab punya jualan si Raden ini. Dan nikah maji situ lompat nggih guru ya. Baik jajakan Jatul Muqaddasah kan tahu salah dan dia jajakan ya tolong pangkara juru-juru tenang ya. Karena orangnya kada ilmiah, kada judi ilmu. Kalau tahu jagar salah aku biarkan jatuhnya kada wadah aku. Apa sih salahnya aku? Aku ini bukan nabi, ya sebatas aku menjadikan tempat siapa belajar, mudahan selamat, ya kan? Itu takkan Raden. Padahal aku kan jauh. Kenapa? Nya kada melihat aku ya. Bukan makanya unjur ila maqal wala tanjur ila maqal. Jangan engkau lihat
Apa yang dikatakan seseorang? Tunjuklah makalah. Salah. Pandang apa yang dikatakan seseorang. Jangan engkau pandang orang yang mengatakan. Orang bina itu tapi bujur kan. Bahari ada tukang beca, di tukang beca. Ujar si tukang beca lawan orang yang berpacaran yang menumpang nih, yang menumpang. Nyawa hendak sugih aja. Jadi di beca nih, bungul banget tukang beca ini aja susah. Jadi nang beginian nilai dari garis tadi napang tukang beca amalannya jar. Ini jelas sudah kesesakitan hidup dia malakannya sugih kalau nuker mobil dicarinya tukang beca tadi. Tukang beca rumahnya gubuk benar balas jasa ya dibangunakannya ke rumah. Tukang beca aja tapi baik aja mah diamalkan sugih doang. Jadi cocoknya Nabi unjur illa maqala tanjur illa pandang dan apa yang dikatakan seseorang. Jangan pandang orang mengatakan. Ini terjadi kan di Banjarmasin orang. Nah itu istilah orang di Banjar pulang waktu berpacaran beca bari becani berfungsi manar. Makanya orang beca bari berduitnya. Karena berarti ada kendaraan. Mobil kan tapi ada mobil. Jadi jangan berpacaran. Dunia ini milik kita berdua. Jadi dia tukang beca di mana aku? Punya dunia itu. Nah ingatlah di dalam kitab Nabi Idris kok kenapa Nabi Idris dijadikan Nabi? Ternyata Nabi Idris satu sifat sidik aja. Allah angkatlah Nabi Idris ke langit yang apa ditempatkan di dalam surga. Sidik pada hakikat nina asidikun ibaratun jadi dalam kitab Misan Kamil lembaran terakhir dari juz yang kedua asidikun adapun orang yang benar. Orang benar yang orang berwasilah apakah wasilatul am atau wasilatul atau orang jalan hakikat. Kan ada khusus atau hakikat kan itu banam di situ nah. Besok hanya selesai lah. Asidikun mereka yang benar. Orang yang sidik. Ini pada kedudukan yang benarnya. Ibaratun, satu ibarat. Jangan diibaratkan kepada yang lain. An hakikati man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal dirinya. Diri ada dua, diri syariat dari tanah dan air. Diri hakikat, diri yang sebenarnya menurut Nabi adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu ibarat dari orang yang benar-benar sebenar-benar dirinya menurut Nabi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu kan nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Wa idza nujira fil haqiqati anna nur wa nurjat. Kalau dipandang pada hakikat ini orang dalam ilmunya bahwa nur itu orang dulu mengatakannya jangan nurjat, diri bukan nama udah. Ini orang dalam, ini orang yang kada dihisap ini. Wa anna Muhammad jatus syarifah. Pada hakikat Muhammad itu diri Nabi nang. Jadi kalau nur itu diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi,
Berarti orang yang mengenal sebenar-benar diri fakat araf sama mengenal diri Tuhannya, tahu bahwa dirinya ada hubungan diri Tuhannya. Nabi nang bersifat sidik nih, hubungan diri Nabi maulah Tuhan tajali lawan orang kada sidik kada mau ya. Tuhan itu jali kepada orang yang sidik. Siapa yang sidik? Hanya Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya kan? Hai Tuhan, masuklah Allah kepada mudkhala sidqin, masuk sidik. Siapa orang yang sidik? Muhammad kan? Ruh kita nih, Muhammad Rasulullah. Ya kan? Sebenarnya diri kita Nur Muhammad Rasulullah. Wa akhriji mukhraj sini keluar kita dalam keadaan sidik. Ya kan? Bila sidik, maksud sidik ini Muhammad atau Nur Muhammad. Ini maksud asidikun ibaratun an hakikati man arafa nafsi. Sidik satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal sebenar-benar dirinya. Apabila kita mengenal sebenar-benar diri, fakat arafa maka sungguh mengenal akan dirinya, diri Tuhan. Tahu bahwa dia ada mau diri Tuhan. Kita disuruh bawa silalon Nabi. Wabtagu ilahil. Jadi sesuai dengan Al-Quran, jangan sekadar pendapat. Nah, siapa Nabi kita? Muhammad bil awalin, sebelum adanya alam Muhammad, bukan yang lain. Muhammad akhirnya yang dilahirkan ke dunia diangkat jadi rasul. Jadi hakikat lawan syariat. Ngaran Nabi di alam hakikat Muhammad, ngaran Nabi di alam syariat Muhammad. Man jama'a bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya faqad tahaqqaqa. Baru dikatakan benar. Apanya benar? Benar nang diyakininya, benar nang dirasakannya, benar juga nang masuk pada dirinya. Kalau sebelum Nabi, bolehlah diangkat jadi Nabi. Kalau setelah Nabi ini kan ada lagi Nabi dan Rasul ya Nabi. Ya nang orang sidik, orang yang benar. Coba Al-Quran. Mayuti illah war rasul. Faqad an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddi. Sidik ini ya nang orang wali. Nah setelah kita mengetahui sebenar-benar diri, bagi orang yang mengetahui sebenar-benar dirinya, tahu dia dengan dirinya ada hubungan diri Tuhannya. Walaha saraid. Ini bagi orang yang sampai ke tingkat mengenal sebenar-benar diri ada syaratnya. Syarat pertama bi ilmi yakin. Ilmu yang mempermasalahkan sebenar-benar diri harus yakin. Jangan sampai kada yakin. Ya almarhum guru ajana banyak kawan aku yang soal di mata purnama bahwa karena itu keyakinan. Kacak-kacak lapas kadang jadi. Jujur juga. Kadang jadi karena ada yakin kan. Jadi dia mau membicarakan masalah sebenar-benar diri harus yakin. Jangan sampai kada yakin aja sih ya. Wa ainul yakin. Setelah kita mengetahui bahwa diri Nur Muhammad jasmani rohani secara am, secara khas bahwa Muhammad Rasulullah. Wa ainil haq. Jadikanlah wa ainil yakin, jadikan diri yang kita yakin. Jadikan diri yang kita yakin. Itu ainul yakin artinya dijadikan ain itu bahasa lain yang lain nampak ain diri yang diyakini. Jadikan Muhammad diri yang kita yakini. Berarti meyakini adanya Tuhan, adanya Nabi nih, ya kan? Dijadikan diri yang kita yakini. Ini orang meyakini adanya Tuhan Nabi, dihapus Tuhan segala dosanya, agar mendapat syafaat orang meyakininya. Wabi hakil yakin, ketiga syaratnya dengan benar-benar yakin, jangan terkecualikan lagi nih. Istilah bahasa datang kayak apapun pulang kanannya lah. Kalau merubah sebenar-benar jangan tapi diumpati, karena itu membahayakan. Bahayanya kalau kemasukan jin di dunia ini lalu pindah ke kakaruan. Yang kedua bahayanya kalau kada dapat syafaat Nabi. Yang ketiga bahayanya kembali kalau kada nyampai. Nah ini yang dikhawatirkan. Itulah maksud daripada
yang kita pelajari di sini tadilah hijab, dinding, banyak hijab atau dindingnya harus dibuka. Bahkan hijab tersebut lebih dari ratusan ribu hijab, banyaknya. Kalau dalam kitab lain mengatakan 1.460.000 dinding. Nabi Musa alaihissalam mendengar kalamullah, maka kallamallahu Musa taklima, merasa bangga, merasa hebat nih Nabi Musa alaihissalam. Jadi karena Musa lawan Tuhan, ya Allah, adakah hambamu yang lebih mulia daripada aku? Ada ya Tuhan. Umat Muhammad akhir zaman, laisa lahum hijabun, tidak ada bagi mereka din. Umat makai apa? Ini caranya di sini dijelaskan. Bagi orang yang ingin membukanya, membuka hijab tadi supaya jangan tadi dinding, harus melalui usaha dan ikhtiar. Karena usaha dan ikhtiar adalah merupakan syarat mutlak. Kalau ada usaha ikhtiar, rugi kena, bisa sasar. Karena menurut pendapat tauhid, usaha ikhtiar adalah merupakan paham ahli sunnah wal jamaah. Adapun di antara usaha ikhtiar tersebut adalah ini usaha ikhtiarnya. Satu, ayat adipah hakikat nafsi, artinya bahwa ia harus mengenal sebenar-benar dirinya. Anna hakikatan nafsi min nuri Muhammadin, artinya sesungguhnya sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau diri rohani, pada hakikatnya sebenarnya menurut mu'alim syukur, menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada boleh diri dikatakan pada hakikat dari itu, dari ini, diri daripada nur Muhammad. Jawaban yang benar. Dua, aksara bidzikil habib, artinya memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad agar terbuka hijab. Jadi yang pertama dengan mana sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri kita pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Di sini jago rajanan yang pertama lalu kita bil imannya kami. Sempurnakan kepercayaan, jangan sampai ragu. Yang kedua bihak yakin, dengan benar-benar yakin, jangan sampai diterkecualikan. Terakhir wabijakin kamilah, rasakan dengan perasaan yang sempurna. Nah kayak ini aja, nah aku jadi bati-bati bakaram di Nur Muhammad aja. Sampai kasat beliau, sampai banyak-banyak guru-guru datang ada beliau, sampai Paidam Halid datang ada sini. Pas aku di sana Paidam Halid bari, aku ada di sana jadi tahu. Petakon Paidam Halid dengan beliau, apa yang ditakon akan Pelabuhan Tanjung Priok, bantu benar. Jadi Paidam Halid nih, sudah kiai-kiai dari Jawa nak ada nantahannya. Datang pada guru Janang yang kami baca-baca Paidam nih. Banyak mah kawan sini-sini, mana ketua NU, mana menteri sosial bahari kalau di PA, ketua di Dewan Pertimbangan Agung bahari. Apa aja aku nyerah sebagai saya. Ayo aja sini. Ayo. Cara kayak apa sih ini mengobati pelabuhan yang bahan tuh? Di rumah sini pantang pelabuhan tuh Nur Muhammad. Dalam seminggu orang begawi aman selamat. Jadi cocok di dalam kitab Kisah Nurah Karang Bersumpul. Walaha bagi orang yang kembali sebenar-benar dirinya aman dari gangguan jin dan setan. Ini pandangan tawasuliyah secara luas. Kan pada makam hakikat itu ada 3 cara. Yang pertama makam mafhum.
mengerti kita bahwa dia dan Muhammad ini waktu kita berjalan, waktu kita berusaha, berdagang. Itu secara pengertian aja. Amun bukan mah diri mah bisa aku nak menukar anu ada mendengar kesaking asiknya ada payu ada tukar lagi. Jadi secara mapun aja, secara pengertian aja. Ini sudah zikir sholawat cuma tingkatannya pengertian. Tapi dapat juga kebaikan. Kedua makam ta'jim, ini pokoknya nah diri. Ta'jim ini artinya membesarkan. Apa maksud ta'jim ini? Mentakjimkan Nabi Muhammad Rasul, ditakjimkan, dibesarkan sikpun Allah. Ya kan? Lawan mentakjimkan wirid ya Tuhan, nur Tuhan tanda diri bagi Tuhan. Jadi mentakjimkan Nabi lawan mentakjimkan Tuhan. Ini ngarnya makam takjim. Ini di tempat khusus, waktu khusus. Nah, itu nah. Mesra pada sekali rahim dan batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tempat apakah lain lah. Nah ini ta'jim. Nang ketiga maqam tawassu'iyah. Bukan diri aja. Ngaran Nur Muhammad, bukan diri rohani aja Nur Muhammad. Pandang semian Nur Muhammad. Jadi aja gerahnya nyaman aja. Han diketawakan sini boleh Pak Idam. Orang apa dipadakan ulama belum tentu hakikatnya ada. Nyaman aja nah inget nah telah nih nah kan sampai kami ngesakan nah ada apa mata isi nah rupanya Bima ciri sudah jadi Bang pandang sini pelabuhan Nur Muhammad 3 hari begawi sini kena 3 hari orang begawi selamat sampai selesai Tanjung Priok karena iblis lon hantu lon setan kedada di dalam hakikat di dalam Nur Muhammad adalah hantu kedada langit bumi aja belum ada. Orang bahari cuma orang bahari yakin benar ya kalau Ketua Muhammadiyah siapa lo M Yasir Kalimantan Selatan dulu pada percaya anaknya ini nih kesurupan dibawa ke Jogja pusat Muhammadiyah Jogja kalau ada sembuh juga kan apa pentingnya dibawa ke bati-bati dibacakan siding kalau belak buka mantunya artinya bukan hanya percaya si Muhammadiyah dia kalau ini yang kiranya sekali aja sini dah tenang kalau kau mengesahkan nih soalnya kada tahu kan kalau mengesahkan aja beribu palak aja sekali sini tiap ampih asim bunyian ketua Muhammadiyah aku ini 10 kali baca kalau gitu kan sembuhnya gitu kalau orang sudah jadilah sambungannya sedikit lagi lah tujuhnya mana sambungannya yuk nomor 3 ayat tasawara surat ahubaisus ilakul artinya bahwa merupakan rupa Nabi Muhammad dengan syarat juz merupakan rupa Nabi karena Nabi kada bisa diserbu oleh jin oleh syaitan kalau rupa gereja bisa diserbu aku sudah berkisah kemarin datang terus ngumpul 3 kali berolah-olah sekalinya kan ada bukti kenyataan yang benar kan bisa diserupa Syekh Saman bisa diserupa Syekh Abdul Qadir bisa diserupa tapi Nabi kada bisa diserupa oleh siapapun nah, caranya bagi kita ayat tasawara rupa kan rupa Nabi kepalaku kayak kepala Nabi telingaku kayak tanganku kayak tangan Nabi awakku kayak Nabi boleh ini syarat daripada mencapai sidik tadilah. Nah, dengan secara juznya sebagian hingga sampai kepadaku sekalian. Bila sudah sampaikan bertamu nih syarat hakikat Nabi nih. Boleh itu. Ini syarat nih. Keempat ayat khayal alaih. Artinya menghayal diri Nabi Muhammad dengan perasaan dan yakin. Boleh menghayal. Rasa hadir Rasulullah boleh. Rami kan waktu bermulutan. Maka balik sini aku duduk ini mendengarkan. Ada bapak merasa. Jadi anak-anak mulut aku di sini seorangan ayat khayal lain. Nah, ini untuk mencapai sidik. Benar tadi. Ma'an Nabi wa sidikin kan. Nang kalimat ayat al-laqabi. Artinya bahwa perasaan dan keyakinan dengan selalu berhubungan dengan Nabi Muhammad yang mulia.
Keenam, faqad al-haq fa inna syaitan la yatamassalu bi rawahu Muslim. Artinya barang siapa yang melihat aku atau yang merupa-rupakan aku suratan amanan, melihat secara langsung dengan mata atau bertemu dengan hakikatul Muhammadiyah, sesungguhnya dia telah melihat aku dengan sebenarnya. Karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Ketujuh, dengan ilmu hakikatin nafsi dan hakikat tubuh. Ini cara kita jalan jalan wasilatu amasilatu supaya jangan terdinding tadi. Pertama merupakan nabi, menghayal boleh, takluk boleh lah. Nah, yang ketujuh dengan ilmu hakikat dan hakikat ruh. Ini cara supaya diri jangan terdinding. Artinya dengan mengenal sebenar-benar diri, benar-benar diri Muhammad. Ini caranya yakini dan rasakan bahwa diri Muhammad ini supaya jangan berdinding lawan diri Tuhan dan diri Nabi. Dan dengan musyahadah sebenar-benar ruh adalah Muhammad ini secara khoslah. Adapun yang dimaksud dengan mana sebenar-benar diri dan dengan musyahadah sebenar-benar ruh ialah satu, sebenar-benar diri pada hakikatnya adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bujur-bujur sampai diterkawalikan supaya jangan terdindingnya. Dia bilang kembali lu kada terdinding sampai bila terdinding jadi arwah berjanang ruginya kan. Kita belajar ilmu supaya ilmu ini jangan terdinding lawan Tuhan dan Nabi, itu intinya. Diri pun pada hakikatnya dengan adanya ilmu supaya jangan terdinding lawan Tuhan dan Nabi. Dua, sebenar-benar ruh pada hakikatnya adalah Tuhan Muhammadian. Bangsakan kepada Muhammad supaya diri jangan terdinding. Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad, ana abul arwah wa adamul abul basar, artinya aku adalah bapak segala ruh dan Adam adalah bapak segala batang tubuh. Kira-kira sampai di sinilah, karena kita sambung lagi mudah-mudahan dalam manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Rabbanallahu minkum.